Oke, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas sumber Anda. Kali ini kita gali bab 3 dari buku BE 2.0 Jim Collins. Fokusnya, Gaya kepemimpinan. betul. Pernah dengar nggak sih cerita pemimpin M yang gagal total itu? Oh, yang di awal bab itu ya? Iya, nggak punya visi, nggak percaya sama orang, pelin-pelan, terus hobinya ngeritik. Nah, itu kan contoh jelas ya, apa yang jangan dilakukan. Tepat. Dan sumber kita ini, buku Collins ini, termasuk update pandangannya dari 2020. Justru mau nunjukin sebaliknya. Apa sih yang bikin kepemimpinan itu efektif? Nah, itu dia. Misi kita di sini membongkar esensinya. Lebih dari sekedar karisma atau jabatan gitu kan? Iya, betul. Collins tuh langsung bilang di awal, gaya kepemimpinan itu personal banget. Unik lah kayak sidik jari. Tapi ada polanya, gitu ya. Ada elemen-elemen dasarnya. Nah, itu dia. Ada elemen mendasar yang cenderung muncul di pemimpin efektif. Dan yang pertama banget dia dobrak, itu mitos kalau kepemimpinan itu soal tipe kepribadian tertentu. Wah, ini menarik. Sering banget kan orang mikir pemimpin harus begini atau begitu. Ya, contohnya dia pakai Wendy Cobb dari Teach for America. Di buku disebut dia itu pemalu, pendiam. Tapi bisa bikin gerakan besar banget. Justru itu. Jadi, nggak harus jadi orang paling rame atau paling ekstrovert untuk bisa memimpin. Lupakan deh kultus personalitas itu. Oke. Terus selain bukan soal kepribadian, Bukan juga soal kekuasaan formal atau jabatan. Wendy Cobb Agi contohnya. Waktu mulai, dia kan nggak punya pangkat apa-apa. Nggak ada struktur hierarki yang ngasih dia kuasa. tapi pengaruhnya gede. Luar biasa. Collins bedain banget tuh antara sekedar punya power atau kekuasaan sama kepemimpinan yang sejati. Katanya ada kutipan dari West Point ya? Iya, dia pakai itu. Intinya gini, kepemimpinan itu seni membuat orang ingin melakukan apa yang harus dilakukan. Oke, kata kuncinya ingin dan harus. Betul. Ingin itu berarti motivasi dari dalam, bukan dipaksa. Terus harus itu nunjukin perlu ada kejelasan arah, tujuan yang emang perlu dicapai. Dan disebutnya seni bukan ilmu pasti. Nah, itu dia. Artinya ada ruang buat gaya personal, tapi bab ini tetap ngupas elemen-elemen gaya yang bisa kita pelajari dan asah. Sip. Mari kita bedah nih elemen-elemennya. Yang pertama, keaslian atau otentisitas. Ini penting banget. Tapi bukan cuma jadilah diri sendiri yang klise gitu ya. Lebih dalam lagi. Iya, lebih ke konsistensi radikal antara nilai yang diomongin, kata-kata, sama tindakan nyata di lapangan. Harus nyambung terus. Contohnya. Sam Walton dari Walmart, gaya hidupnya kan sederhana banget tuh. Itu nyambung sama filosofi efisiensi perusahaannya. Orang jadi percaya. Oke, jadi omongan sama tindakan harus sinkron. Dan tindakan itu jadi bukti ketulusan. Contoh lain, Yvonne Chouinard dari Patagonia. Dia bela-belain clean climbing, teknik manjat yang nggak ngerusak batu. Padahal mungkin secara bisnis lebih susah ya awalnya. Iya, mungkin lebih sulit awalnya. Tapi itu nunjukin dia beneran pegang nilainya. Bukan cuma ngomong doang, itu bangun trust yang kuat banget. Oke, otentisitas. Lanjut, elemen berikutnya, ketegasan. Ini maksudnya harus cepet ambil keputusan gitu. Justru nggak selalu. Contohnya George Washington. Di buku dibilang dia itu banyak konsultasi, banyak merenung, mutusinnya pelan tapi pasti. Jadi kuncinya di kejelasan keputusannya ya, bukan di kecepatannya. Betul. Setelah analisis matang, bahkan mungkin pakai intuisi juga, tapi hati-hati. Jangan sampai keputusan itu didorong rasa takut. Harus jernih. Terus gimana kalau salah ambil keputusan? Nah, Collins bilang, belajar dari kesalahan itu kayak bangun otot. Proses jadi lebih kuat. Ini nyambung ke pengembangan tim juga dong, soal delegasi. Iya banget. Mendelegasikan wewenang, ambil keputusan itu salah satu cara ngembangin orang. Dan yang krusial juga nih, budaya level 5. Oh iya, apa tuh? Setelah keputusan diambil, walau mungkin sebelumnya ada debat panas, semua harus komit dukung keputusan itu, bersatu gitu. Oke, jadi tegas tapi juga membangun komitmen bersama. Terus selain tegas, perlu fokus juga kan? Wajib. Energi pemimpin itu terbatas, jadi harus dikonsentrasikan ke prioritas utama. Kata J. Willard Marriott, kelola waktu bukan kerjaan. Maksudnya?
Jangan kejebak sama daftar kerjaan yang nggak habis-habis. Mungkin kerja lebih sedikit jam, tapi intensitasnya tinggi di hal yang paling penting. Collins saranin batas maksimal mungkin 5 prioritas saja. Maksimal 5 ya. Oke. Nah, elemen selanjutnya ini kayaknya agak beda. Sentuhan pribadi. Bukannya pemimpin puncak itu biasanya jaga jarak ya? Nah, ini dia. Collins justru nekenin pentingnya terlibat langsung, hands-on. Kayak Sam Walton tadi, dia rajin ke toko, kenal nama karyawan. Itu bangun hubungan ya? Banget. Hubungan jadi kuat. Bahkan detail kecil bisa jadi simbol. Kayak Debbie Fields yang katanya buang kue ratusan dolar cuma karena cukup bagus, bukan luar biasa. Itu kan negasin standar. Wow. Terus George Paulo Lemann juga contohnya ya? Ya, dia duduk di tengah kantor yang rame, gampang banget diakses. Jadi jangan cuma lihat gambaran besar, terus lupa detail penting. Oke. Terus ada lagi nih, keterampilan manusia keras sekaligus lunak. Ini gimana maksudnya? Paradoks ya? Betul, paradoks. Maksudnya bisa menyeimbangkan dua sisi. Satu sisi, pasang standar kinerja tinggi. Nggak kompromi soal hasil. Itu sisi kerasnya. Oke. Sisi lunaknya? Sambil gitu, harus bisa juga bangun semangat, bangun kepercayaan diri, tim. Itu sisi lunaknya. Umpan balik penting banget di sini. Terutama yang positif ya? Iya. Yang negatif pun disampaikannya lebih kayak ngajaring atau mentoring, bukan cuma nyalain. Oke. Lanjut, komunikasi. Ini juga krusial pasti. Banget. Visi dan strategi itu harus dikomunikasikan terus-menerus. Harus jelas, dan kalau bisa hidup. Pakai analogi, cerita, kayak Steve Jobs bilang komputer itu sepeda untuk pikiran. Biar ngena gitu ya? Betul. Terus tambahin sentuhan pribadi. Pakai kata saya, Anda, kita, dan ini penting, jujur dan langsung, apalagi kalau berita buruk. Oh, oke, contoh PHK yang dibandingin itu ya? Iya. Bandingin aja memo PHK yang dingin sama komunikasi langsung yang empatik walau berat. Dampaknya beda jauh. Dan jangan lupa, komunikasi dua arah. Tanya, dengerin, bahkan dorong orang buat beda pendapat. Sip, terakhir nih, energi dan semangat. Kenapa ini masuk elemen gaya? Karena memimpin itu capek, butuh energi besar. Pemimpin perlu jaga energinya biar bisa nularin semangat ke yang lain. Perubahan itu bisa jadi penyegar juga. Dan biasanya, pemimpin efektif itu punya harapan tinggi sama potensi orang lain. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, gaya kepemimpinan efektif versi Collins ini, intinya bukan soal karisma bawaan atau harus jadi tipe orang tertentu. Betul. Lebih ke seni gimana caranya bikin orang mau capai tujuan bareng-bareng. Fondasinya itu tadi ya, otentik, tegas tapi bijak, fokus, ada sentuhan pribadi, seimbang antara nuntut hasil dan dukung orang, plus komunikasi yang jujur dan inspiratif. Nah, mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh direnungkan. Dari elemen-elemen tadi, autentisitas, tegas, fokus, sentuhan pribadi, keras lunak, komunikasi, energi mana nih yang udah jadi kekuatan Anda? Atau mana yang kira-kira perlu diasah lagi? Gimana caranya biar bisa lebih otentik pas mimpin? Entah itu di peran formal atau enggak? Pertanyaan bagus tuh. Dan ini pemikiran penutup dari kami. Collins kan bilang gaya itu personal, kayak seni. Tapi setelah kita bahas elemen-elemen kunci ini, otentik, tegas, fokus, dan lainnya muncul pertanyaannya. Pertanyaan apa tuh? Seberapa besar sih sebetulnya ruang buat keunikan gaya masing-masing kalau ternyata elemen-elemen fundamental ini penting banget buat jadi efektif? Apa ujung-ujungnya, kalau mau jadi pemimpin hebat, kita semua harus kuasai fondasi ini, apapun gaya alami kita? Menarik. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.